Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat adik-adik semuanya. Bertemu lagi di channel ini tempat kita belajar tentang seputar dunia kependidikan. Kali ini kita membahas tentang materi komik, yaitu materi seni budaya semester 2 dari kelas 8. Oke, kita langsung saja masuk, yaitu yang pertama kita bahas tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Kemudian peta kompetensi pembelajarannya sebagai berikut. Sahabat dan adik-adik semuanya, komik merupakan salah satu sarana menyampaikan pesan melalui gambar. Dalam komik, selain gambar terdapat juga dialog. Ada kesatuan utuh antara bahasa gambar dengan bahasa kata. Pada komik juga menampilkan tokoh dan karakter. Perhatikan beberapa contoh komik berikut ini. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu konsep menggambar komik. Komik merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Komik sering juga disebut dengan cerita bergambar. Komik dibuat berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhannya. Ada komik yang dibuat dengan cerita dalam bentuk buku, tetapi ada juga yang dibuat dengan cerita bentuk atau hanya selembar kertas saja. Menggambar komik memerlukan ketelitian dan ketekunan dalam membangun karakter dan tokoh dalam cerita. Seorang penggiat dalam membuat komik biasanya disebut dengan komikus. Seorang komikus juga dituntut terampil dalam penggunaan media dan bahan yang digunakan. Ciri utama dari komik adalah mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembacanya. Silakan perhatikan beberapa contoh karya komik berikut ini. Komik juga memiliki fungsi sebagai penyampai pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Untuk itu, dalam menggambar komik ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Pada komik, kata hendaknya ditulis sesingkat mungkin tetapi memiliki pesan kuat dan jelas. Coba perhatikan beberapa contoh berikut ini. Sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu syarat menggambar komik. Untuk menggambar komik dibutuhkan beberapa syarat, antara lain kemampuan dalam menggambar dan menyusun kata-kata. Selain kemampuan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam menggambar komik. Langkah-langkah itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Sebelum menggambar komik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema. Menentukan tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, tema tentang persahabatan. Maka, berdasarkan tema tersebut, kemudian pikirkan bentuk visualisasinya dan kata yang digunakan untuk memperkuat gambar tersebut. Perhatikan beberapa contoh tema dan topik pada gambar berikut ini. Berdasarkan topik dan tema tersebut, dapat juga ditentukan tentang tokoh dan karakter yang ingin dibuat. Pengembangan tokoh dan karakter merupakan hal yang penting dalam menggambar komik karena tokoh atau karakterlah yang berperan menjadi aktor dalam cerita. Menggambar komik sama saja seperti membuat cerita pendek tetapi divisualisasikan dengan kata dan gambar. Yang kedua adalah membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Komik berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Untuk itu, pilih kata yang singkat tetapi berkesan disertai gambar pendukungnya agar saat membaca kata maupun kalimat pada komik, orang akan senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Untuk itu, buatlah kalimat yang mudah untuk dibaca dan juga mudah diingat. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan gambar. Komik selain menggunakan kata atau kalimat juga disertai dengan gambar. Penggunaan gambar sebagai salah satu penyampaian pesan yang paling menarik. Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang akan disampaikan. Penggunaan gambar dan kata dapat juga dilakukan dengan memperhatikan tokoh dan karakter yang ingin dibuat. Pada komik, sebaiknya dengan menggunakan warna-warna yang mencolok sehingga mengundang perhatian orang yang membaca narasi komik. Yang keempat adalah menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam menggambar komik dapat disesuaikan dengan media yang digunakan. Jika komiknya hanya cerita pendek, maka cukup hanya menggunakan selembar kertas saja. Namun jika ceritanya panjang, maka bisa memakai satu kesatuan buku atau lebih banyak kertas. Gambar komik tergantung dari panjang dan pendeknya cerita.
Saat sekarang ini penggunaan media dalam menggambar komik sangat beragam. Ada juga komik yang sudah dibuat secara digital. Menggambar komik dapat dilakukan tidak hanya menggunakan peralatan dan bahan seperti membuat gambar atau lukisan saja, tetapi juga dapat menggunakan alat bantu komputer. Menggambar komik dengan menggunakan alat bantu komputer memudahkan dalam berekspresi karena jika terjadi kesalahan dapat segera diganti. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu bahan dan alat menggambar komik. Apa saja bahan dan alat yang kita butuhkan dalam membuat sebuah komik? Yang pertama adalah kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, yaitu putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap dan mengikat bahan pewarna. Kertas gambar dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang, HPS, dan karton. Kemudian yang kedua adalah pensil menggambar. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal dan hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya maka semakin lunak dan makin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H, makin besar angkanya maka keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Yang ketiga adalah pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah penggaris. Banyak ragam dan bentuk penggaris yang digunakan dalam proses pembuatan komik sesuai kebutuhan pembuat komik, antara lain penggaris mika, penggaris siku, busur, maupun penggaris mistar. Penggaris berfungsi memberikan garis yang dibutuhkan untuk membuat strip, kolom pada komik atau pembatas gambar. Sekian dulu untuk materi komik pada video ini. Kemudian bagi teman-teman adik-adik yang ingin mengerjakan soal online, silakan dilihat keterangannya dan instruksinya di kolom deskripsi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.